Statement SQL. Desain basis data. Pokok bahasanya yang pertama adalah pendahuluan, kedua aturan sistem informasi dalam organisasi, yang ketiga adalah proses desain basis data. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data, aturan sistem informasi dalam organisasi, organization context untuk penggunaan sistem basis data, siklus sistem informasi, dan siklus sistem aplikasi basis data. Organizational konteks untuk penggunaan sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator berbasis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Sejak awal tahun 1970 sampai pertengahan 1980, perubahan pembuatan data repositori bersentral yang besar dapat dengan DBMS tunggal tersentral. Selama 10 sampai 15 tahun, pengembangan basis data meliputi personal komputer dan produk software seperti basis data, Excel, PowerPro, MS, SQL, Access atau SQL. DBMS terdistribusi dan client server sebagai pembuka pilihan mendistribusikan basis data ke banyak sistem komputer untuk kontrol yang lebih baik dan proses lokal yang lebih cepat. Beberapa organisasi sekarang menggunakan sistem data dictionary atau information repository, yaitu DBMS minimal yang mengatur metadata, yaitu data yang menggambarkan struktur basis data, constraint, aplikasi, autorisasi, dan sebagainya. Sistem data dictionary menyimpan dan mengatur informasi berikut, yaitu deskripsi skema sistem basis data, informasi detail dari desain fisik basis data seperti struktur penyimpanan, akses path, ukuran file, dan record, deskripsi pemakai basis data, tanggung jawab dan hak akses, deskripsi tingkat tinggi dari transaksi basis data dan aplikasi dan relasi pemakai ke transaksi. Kemudian relasi antara transaksi basis data dan data item yang dirujuk. Hal ini sangat berguna untuk menentukan transaksi mana yang diakibatkan jika definisi data diubah. Menggunakan statistik seperti frekuensi query dan transaksi dan jumlah akses ke basis data. Siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu feasibility analysis. Tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering dan dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi. Kedua, requirement collection dan analis. Kebutuhan detail data dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus, ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Ketiga adalah desain. Tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi program untuk menggunakan dan memproses basis data. Keempat adalah implementasi. Sistem informasi diimplementasi, basis data dibentuk, dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Kelima adalah validation dan acceptance testing. Tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Sistem diuji coba dengan kriteria performansisasi dan spesifikasi kelakuan. Keenam adalah deployment.
operation, dan maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika sebuah fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka harus melalui semua tahap sebelumnya sampai semua divalidasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performansi sistem dan pemeliharaan sistem merupakan aktivitas yang penting selama tahap operasi. Siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahapan berikut. Yang pertama adalah sistem definition. Skop dari sistem basis data, pemakai dan aplikasi didefinisikan, antarmuka untuk pemakai, batasan response time untuk kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan diidentifikasi. Kedua adalah database design. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. Database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal dan internal, membuat file, basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Yang keempat adalah loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan penyimpanan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Yang kelima adalah application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversi ke sistem baru. Yang keenam adalah testing dan validation. Sistem baru diuji coba dan divalidasi. Ketujuh adalah operation. Sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan sistem baru dioperasikan secara paralel dengan beberapa waktu. Yang ke-8 adalah monitoring dan maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Proses desain basis data. Tujuan desain basis data adalah untuk memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performasi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu yang pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah desain basis data konseptual. Ketiga adalah pemilihan DBMS. Yang keempat, pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika. Kelima, desain basis data fisik. Kemudian yang keenam adalah implementasi dan tuning sistem basis data. Proses desain terdiri dari dua aktivitas paralel. Aktivitas pertama meliputi desain data konten dan struktur basis data. Kedua berhubungan dengan aplikasi basis data. Pada beberapa kasus mungkin memodifikasi desain dari awal tahap selama tahap kemudian. Feedback loop antar tahap juga dapat dalam tahap sering terjadi. Summary tahap 2, 4, dan 5 adalah sebagai berikut. Desain basis data konseptual tahap 2. Tujuan dari tahap ini adalah memproduksi skema konseptual untuk basis data yang independen dari DBMS tertentu, biasanya menggunakan model data tingkat tinggi seperti model ER atau ERR. Pemetaan model data tahap 4. Selama tahap ini yang kita sebut sebagai desain basis data logika. Dilakukan pemetaan skema konseptual dari model data tingkat tinggi ke model data DBMS. Desain basis data fisik atau tahap kelima. Selama tahap ini didesain spesifikasi basis data yang disimpan dalam hal struktur penyimpanan fisik, penempatan record, dan indeks. Hal ini berhubungan dengan terminologi arsitektur DBMS 3 level. Implementasi sistem basis data dan tuning atau tahap 6. Selama tahap ini, basis data dan program aplikasi diimplementasikan, diuji cobakan, dan diatur layanannya. Ini contohnya. Tahap 1,
koleksi dan analisa kebutuhan. Sebelum melakukan desain basis data, harus mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin. Aktivitas yang merupakan bagian dari tahap ini adalah yang pertama adalah area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan diidentifikasi. Yang kedua adalah dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Dokumen lain seperti policy manual, form, report, dan diagram organisasi direview untuk menentukan apakah terdapat tambahan pada koleksi kebutuhan dan spesifikasi proses. Yang ketiga adalah lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari, termasuk di dalamnya analisa tipe transaksi dan frekuensi penggunaannya dan aliran informasi dalam sistem. Karakteristik geografis seperti pemakai, transaksi asli, tujuan pelaporan dipelajari, data input dan output untuk transaksi ditentukan. Yang keempat adalah penulisan respon untuk menentukan pernyataan, terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data, potensial, atau kelompok pemakai. Pertanyaan ini melibatkan prioritas pemakai dan tempat yang penting untuk suatu aplikasi. Individual dilakukan di interview untuk menolong dalam memperoleh informasi yang berharga dan setting prioritas. Tahap 2 yaitu desain basis data konseptual. Tahap kedua ini tahap dari perancangan basis data melibatkan dua aktivitas paralel. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tabel 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Desain skema konseptual. Pada tahap desain basis data perlu menggunakan model data konseptual tingkat tinggi dengan karakteristik yang pertama adalah aggressive fairness. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Yang kedua adalah simplicity dan understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Minimality yaitu model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar untuk berbeda dan tidak overlapping. Yang keempat adalah diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Ketiga adalah formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model yang harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Pendekatan ke desain skema konseptual. Untuk desain skema konseptual harus diidentifikasi komponen dasar dari skema, tipe entity, tipe relationship, dan atribut. Harus juga menentukan key attribute, cardinality, dan participant constraint, weak entity, dan hierarchy specification atau generalization. Terdapat dua pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi, yaitu pendekatan pertama adalah pendekatan desain skema terpusat atau one shot, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap 1 digabungkan ke dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Dua adalah pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan, suatu skema dirancang untuk setiap kelompok user atau aplikasi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Strategi untuk desain skema pertama adalah top-down strategi. Dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Yang kedua adalah bottom-up strategi. Mulai dengan skema yang berisi abstrak dasar dan kemudian kombinasikan dan tambahkan abstrak tersebut. Yang ketiga adalah inside-out strategi. Merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Yang keempat adalah mixed strategi. Kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi.
Ini contohnya sebagai berikut. Ini strategi top down, bangkitan tipe entity baru, komposisi tipe entity ke dalam tipe entity dan relasi. Kemudian tabel perancangan berikut, yaitu strategi bottom up, menentukan dan menambah relasi. Yang ke B, menemukan kategori baru atau tipe union dan menghubungkannya. Skema integrasi atau view. Skema integrasi dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah identifikasi, korespondensi, dan konflik antar skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Ketiga, menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Dan restrukturisasi. Sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Desain transaksi. Proses dilakukan paralel dengan tahap 2 untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang diketahui aplikasi dengan cara DBMS independen. Jika suatu sistem basis data dirancang, perancangan sadar beberapa aplikasi yang diketahui yang akan dijalankan dalam basis data diimplementasikan. Bagian terpenting dari perancangan basis data adalah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut sebelumnya, dan proses perancangan transaksi dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah retrieval transaction yang digunakan untuk menampilkan data ke tabel atau produksi pelaporan. Yang ketiga adalah update transaction yang digunakan untuk memasukkan data baru dan atau memodifikasi data yang sudah ada pada basis data. Yang ketiga adalah mixed transaction, yaitu digunakan untuk aplikasi yang kompleks yang melakukan retrieval dan update. Tahap 3 adalah pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketetapan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, operasional, objek operasional, dan objek lainnya. Hal-hal yang harus dipertimbangkan secara ekonomi dan faktor organisasi adalah: pertama, software acquisition cost merupakan harga upfront dalam pembelian perangkat lunak termasuk pilihan bahasa. Kedua adalah maintenance cost, berhubungan dengan harga layanan pemeliharaan standar dari vendor dan untuk menjaga versi DBMS tetap up to date. Ketiga adalah hardware acquisition cost. Perangkat keras baru mungkin diperlukan seperti memori, terminal, disk drive, dan kontroler baru, atau penyewaan DBMS khusus. Keempat adalah database creation dan conversion cost, berhubungan dengan biaya pembuatan sistem basis data dari konversi sistem yang sudah ada ke perangkat lunak DBMS baru. Yang kelima adalah personal cost. Akuisisi perangkat lunak DBMS untuk pertama kali oleh organisasi biasanya dilakukan dengan reorganisasi departemen data processing. Yang keenam adalah training cost. Karena DBMS biasanya berupa sistem kompleks, personal harus di-training menggunakan dan pemrograman DBMS. 7 adalah operating cost. Biaya operasi lanjutan dan sistem basis data biasanya tidak termasuk dalam evaluasi. Tahap 4, pemetaan model data, desain basis data logika. Proses pemetaan dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data kasus khusus yang diaplikasi ke implementasi DBMS dari model data. Tailoring dan scheme to a specific DBMS. DBMS yang berbeda pengimplementasiannya model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Tahap 5 adalah desain basis data fisik.
Perencanaan basis data fisik adalah proses memilih struktur penyimpanan khusus dan mengakses path untuk file basis data untuk mendapatkan performansi yang lebih pada aplikasi basis data. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik. Pertama adalah waktu respon, merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Yang kedua adalah utilitas ruang penyimpanan, merupakan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan file basis data dan struktur akses path pada disk, termasuk pengindeksan dan akses path lain. Ketiga adalah transaction throughput, merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diperoleh per menit, merupakan parameter kritis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Tahap 6 adalah implementasi basis data dan ruling. Setelah rancangan logika fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA bersama desainer basis data. Penyataan dalam DDL, Data Definition Language, termasuk SDL, Storage Definition Language, dan DBMS, terpilih dikompilasi dan digunakan untuk membuat skema basis data dan file basis data kosong. Basis data dapat kemudian dipopulasikan dengan data. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.